Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi atau pengibasan mengenai pengelolaan sumber daya, di mana pada hari ini kita akan coba untuk berdiskusi dalam pemetaan berdiskusi mengenai aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Jadi mungkin ya untuk mempersingkat waktu kita masuk ya. Yang pertama kita mengingat kembali mengenai apa itu yang disebut dengan ekosistem, atau di sini ada pertanyaan sekolah sebagai ekosistem. Mungkin di sini ada teman-teman yang mengingat bisa memberikan opini tentang apa itu ekosistem. Apa itu definisi ekosistem? Aku bertanya sama guru yang ngajar. Ekosistem. Kalau dibagi bisa Ekosistem itu Pak Eko yang buat sistem. Pak Eko yang buat sistem. nanti balik Ekosistem itu adalah lingkungan. Ekosistem itu lingkungan di mana di situ ada faktor biotik dan abiotik yang di situ saling menunjang antara satu sama lain. Ekosistem itu mungkin kita belajarnya di IPA dong ya. Terus, nah ini adalah ekosistem di sekolah. Jadi ekosistem sekolah itu ya semua antara guru, murid, terus TU dan bahkan kantin itu sebagai faktor dari biotik ya. Sedangkan seperti ada bangunan dan segala macamnya itu yang mati itu adalah abiotiknya. Ya kan gitu kalau dulu ya. Biotik itu adalah yang hidup ya. Yang abiotik itu yang mati atau tidak hidup. Ini tidak terlihat ya. iya. Nah, intinya backgroundnya agak abu-abu ya. Ini adalah contoh-contoh dari tadi biotik tadi ada siswa ya, ada guru, ada TU, ada penjaga sekolah dan segala macamnya yang di sana bisa berkembang ya, bukan berkembang biasa saja, tapi berkembang dalam artian bisa berkembang, bisa diadakan seperti ini seminar mungkin, maka sebagai manusia guru akan berubah secara kualitas SDM-nya kan bro. Ya. Jadi kalau sebagai yang biotik ini dia akan lebih cepat berkembang, mengalami perubahan daripada yang abiotik. Ya. Kalau yang abiotik itu bisa saja berupa bangunan, ya. Ada juga yang punya lingkungan dan segala macam yang dia tidak hidup. Bahkan yang kalau di ini dia bisa saja berupa kendaraan juga, dia termasuk dalam komponen ekosistem yang tidak ya. Nah di sini yang akan kita coba untuk merubah pola berpikir kita, di mana di sini ada dua. Yang pertama adalah
pendekatan berbasis masalah, ya, dan pendekatan berbasis kekuatan atau kelebihan, ya. Kira-kira kita di SMK ini kalau kita buat program gitu ya, kita lebih pakai yang mana ini? Yang berbasis masalah atau berbasis kekuatan? Kalau kita misalkan berdiskusi tentang kita membuat suatu acara gitu ya, yang kita pakai berbasis masalahnya atau berbasis kekuatannya. Jadi kita jujur dulu. Satu itu Pak. Ya. Yang kekurangan atau masalah? Masalah itu kekurangan itu masuk. Yang kita sering ini enggak masalah ya. Iya, kekurangannya. Ya, jadi inilah kelemahan kita karena kita memandang itu dari segi masalah. Jadi kalau kita menghadapi anak, yang kita pandang masalahnya, bukan kelebihan dari masalah atau kelebihan katanya. Itu yang saya pribadi juga lagi mencoba untuk memulai untuk mengubah cara dalam melakukan pendekatan dan pengajaran juga. Jangan sampai terus kita menggunakan approach ini berbasis defisit atau masalah. Ya. Jadi kalau kita sudah berubah, maka mungkin kemarin itu ada Budika mengajukan untuk apa? Untuk soal demokrasi ya, dari kemarin itu di kantor sekolah untuk menggunakan approach-nya berbasis aset. Ya. Memang agak susah memang, karena ya pandangan kita, kebiasaan kita itu akan selalu terbawa. Agak susah kita untuk berubah. Tapi kita harus mencoba. Ya. Jadi ada dua pendekatan berbasis masalahnya atau berbasis kelebihan. Ya. Ya, ini adalah yang berbasis masalah. Ya. Atau kalau kita buat program ini kita mengutamakan akarnya adalah sebuah masalah, maka pemikiran kita akan selalu tertuju ke arah yang negatif. Kekurangan yang akan kita bahas di situ. Ya, kita secara otomatis pemikiran kita tidak akan tertuju pada apa yang sudah kita miliki, tapi apa yang kita belum miliki. Yang besar kita pikir bahwa fasilitas kita masih kurang. Toh kalau kita pikir di Papua itu gedung saja mereka tidak punya, ya kan? Tapi salah satu juara olimpiade matematika itu tingkat SMA berasal dari sana. Sedangkan di sana mereka gedung saja tidak punya. Berarti mungkin di sana pendekatannya sudah berubah. Tidak seperti kita, pendekatannya berbasis masalah. Ya, seperti itu. Mungkin juga karena kalau di sana mungkin kalau dipikir-pikir masalah terlalu banyak, jadi harus dipikir, ya. Jadi kalau dipikir-pikir apa masalah, memang sudah banyak masalah. Mengarah ke hal yang tidak. Ya, tanpa kita menyadari kita sudah memiliki banyak sekali kelebihan, ya, atau kekuatan yang kita miliki. Nah, contohnya saja ya gedung ya, gedung ini ya, walaupun ada beberapa yang perlu renovasi, ya, tapi itu sudah fisiknya sudah ada. Tinggal pemanfaatannya yang belum maksimal. Ya, seperti itu. Kita sudah punya kelas. Mungkin ada teman-teman yang pada kelasnya kurang musik atau apa. Tapi
waktu saya SD, kelas saya itu lantainya tanah. Dia paling di ramah. Yang bantuan ya, buatan bantuan, SD-nya mungkin masih menemui lantainya tanah. Kalau pasar beli kayaknya enggak ya. Iya, sudah ngantuk ya. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah gitu ya. Karena memang kalau saya masih dulu itu yang lantainya. Saya ingat di kelas 3 sama kelas 4. Saya ketemu yang lantainya pecah. Jadi tiap hari ya. Nah ini adalah yang berbasis kekuatan. Ya, dengan kita merubah atau pendekatan kita dengan berbasis kekuatan, maka semua dalam tim itu akan memandang apa yang sudah dimiliki. Ya, apa yang sudah dimiliki dan dimaksimalkan. Ya, seperti kemarin kita mencoba mengajukan untuk Nataru, tapi di sini kita akan memaksimalkan gedung-gedung yang sudah kita miliki, ruangan yang sudah kita miliki, sehingga akan menekan finansial dari kegiatan. Dan itu sangat signifikan walaupun ya, kita harus ekstra melakukannya. Contoh begini, salah satunya adalah yang kita akan lakukan adalah kita akan menggunakan PTS berbasis semi virtual, ya. Maka pasti akan ada keuntungannya dari segi baik dari segi kualitas ataupun dari segi finansial. Sehingga ketika kita kembali ke arah yang negatif, dengan yang diinginkan kalau kita maksimalnya sudah ada. Contohnya kita selalu meluluhkan jaringan. Berapa tahun kita meluluhkan jaringan tanpa ada yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita bisa memaksimalkannya, maka kita akan tentu. Dan ini harus tidak boleh tanpa mencoba. Harus dicoba. Jadi dalam suatu yang positif itu berbasis kekuatan ini kita harus dicoba, walaupun di sana nanti ada evaluasi. Harus ada evaluasi memang, tapi harus dilakukan. Ya. Nah, aset-aset di sekolah, ya, aset yang ada di sekolah. Aset itu apa sih Pak Ibu? Pak Ali, kalau sekarang sebelum saya buka, saya teruskan, aset itu apa Pak Ali? Aset, kekayaan, Simpanan Pak. simpanan, kekayaan. Ada lagi? Ternyata setelah membuka materi ini, aset itu bukan hanya sekedar itu, apa namanya, uang atau kekayaan itu. Apa saja yang sudah kita miliki, ya, yang bisa menguntungkan kita. Aset itu adalah aset manusia. Ternyata kita ini adalah aset. Dari sekolah karena kita ini bagian dari yang itu di biotik dari ekosistem. Ya. Jadi kalau aset manusia itu kita dulu, bisa murid kita, bisa orang tua, wali, bisa dari komite, bahkan bisa juga dari masyarakat di sekeliling sekolah kita. Ini yang kedua adalah aset atau modal sosialnya. Kalau sosial ini apa? Yaitu hubungan kita dengan lingkungan, ya, hubungan kita secara sosial, ya, secara sosial dengan lingkungan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan dari hubungan kita secara sosial di sekolah ini dengan lingkungan kita, ya.
Ya. Ya, maaf. Untuk modal politik kita, kalau kita di bidang politik itu apa kira-kira yang terbayang di pikiran kita? Operasi Pemerintah atau DPR gitu ya, atau yang lain ya, karena kita politik partai ya. Ternyata politik itu adalah cara kita melakukan hubungan dengan pemangku kepentingan ya, sehingga bermanfaat bagi sekolah kita. Misal ya, dengan hubungan yang baik dengan dinas kita bisa mendapatkan bantuan gitu ya kan, dengan puskesmas, seperti dengan puskesmas kita ada bantuan untuk KS kita seperti itu. Dan seperti kalau kemarin itu yang di kemarin itu ada anak kita yang Pak, kita mau ikut kegiatan olahraganya, mau mengadakan, itu adalah itu adalah aset politik. Kalau kita bisa menguasai ini, tapi kalau kita mungkin tidak ya, mungkin pimpinan yang bisa menjadi lebih berkembang ya. Nah, ini adalah modal agama dan budaya. Kalau agama dan budaya, kita sudah tahu ya, bahwa dengan modal agama maka tuntunan hidup kita akan semakin baik. Kalau agama di sekolah ini baik, maka hasilnya siswa kita akan baik. Kalau budaya ini identiknya dengan khasat atau apa yang bisa kita manfaatkan dari budaya yang ada. Nah, sehingga dengan itu misalkan kalau di SMP ya sini Pak Perudin itu ya, itu ada apa? Bapaknya tinggal di sini ya, sana aku alam ya. Itu adalah dengan adanya itu, maka dari segi seni bisa lebih berkembang dan itu bisa menghasilkan untuk sekolah. Jadi income-nya adalah ada hal-hal baik yang didapat dari kegiatan atau hasil berupa agama dan budaya. Kira-kira yang kalau agama kita pasti bisa bermanfaat dari budaya. Kalau di SMA itu kalau seni ini sudah sangat dimanfaatkan untuk budayanya, seperti ada pertunjukan, ada grup seninya, sehingga anak itu bisa show begitu dan misalnya mereka bisa mendapatkan income. Ternyata itu termasuk disewa jasa dari anak-anak tersebut untuk melakukan pertunjukan. Ya. Kalau ini, ya, modal fisik. Kalau fisik kita pasti sudah tahu ya, bisa dilihat kan, berupa apa namanya, bangunan atau infrastruktur. Nah, itu bisa berupa fasilitas-fasilitas, termasuk yang kita pakai ini wifi, terus e-commerce dan segala macam, itu adalah termasuk modal fisik ya. Itu bisa dilihat dari enak kita untuk memutarkan. Nah, yang ini untuk modal yang
Berikutnya ini yaitu lingkungan atau alam. Nah ini yang mungkin kita susah untuk mendefinisikannya, bahkan kita susah untuk memanfaatkannya. Karena dia ini apapun yang ada di sini untuk keperluan dan secara ekonomis seperti dia. Kalau kemarin itu seperti ada kebun di sini, bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa olah sebagai produk, itu juga bisa menjadi aset atau modal ya dari segi lingkungan. Jadi semua yang ada di sekolah, bahkan di luar pagar sekolah itu dia merupakan modal lingkungan atau alam yang kita miliki. Itu kita perlu kejelian untuk memanfaatkannya. Nanti mungkin kita di berikutnya ada diskusi seperti ini, diskusi ya untuk pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin itu ya. Terus sebelum kita berdiskusi, ada komentar dari teman-teman. Kalau yang terakhir ini kan nggak perlu ya, kalau ini kita sudah tahu semua. Dalam finansial ini tidak perlu kita, karena dalam finansial ini kita apa namanya duit, ya. Kalau duit kita tahu bahwa sumber dari apa namanya sekolah kita ada berapa? Finansial sekolah kita Masih. ada dari itu pak operasi itu ya, dari operasi itu untuk operasi itu termasuk sumber finansial dari bos ada apa lagi komputer ya. Terus bahkan kalau kita misalkan jurusan kita buka fotokopi misalnya dari fisik sampai jurusan kami buka fotokopi, itu juga menjadi sumber dan tapi ini ternyata sudah, kalau kita baca ini finansial pasti pemikiran kita langsung ke arah duit. Yang menghasilkan duit ya. Kayak yang ini enggak? Jadi kita lanjut. Ada komentar? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya orang-orang ini cukup ya. Pertolongan orang aset dan memiliki. Pak. Ada satu pak di bawah itu Kantin yang 2 itu termasuk aset itu nggak termasuk. Ini paling dekat ke arah tapi jangan dekat. Tapi jangan dekat. Ya. Di sini paling normal. Seminggu juga. Ini posisi sama umur balik. Emang boleh bisa? Berarti ada proyek juga kayak 50 ya. 7 aset ya.
Kita punya duduk. 1, 2, 3, 4, 5. Kami mau tetap. Nah, Pak, saya dengan Bu Sri ini. Tidak. Kita pagi untuk manusia, ya, nanti kita maksudnya di sini bertanya semua manusia itu apa saja gitu ya, di Indonesia ya. Sedangkan manusia itu apa? Kita ini kalau dari burung apa berbeda-bedanya? Kalau dari burungnya segera atau tiga semua, atau sudah ada semua. Terus ini yang kedua yang Mari dua ya. Manusia dan berapa? Sosial. Ya. Manusia dan sosial ada Ali dan Pak Ali.